Ada mengenai kasusnya Amel, banyak netizen yang bilang bahwa seorang Amel nih disebut sebagai reinkarnasi dari Rika Ardila. Menurut pandangan dari Madam seperti apa? Yang wajahnya mirip kayak Niki Iya. Ardila ya. Iya sih, aku banyak melihat tayangannya dari di mana di sosial media. Sebenarnya aku bisa menjawab dari beberapa versi ya. Kalau dalam konsep reinkarnasi sendiri itu, katakanlah kita nggak mengatakan yang reinkarnasi ini roh atau jiwa ya. Tapi yang reinkarnasi ini adalah memori daripada seorang Niki Ardila. Nah, aku sih nggak mengatakan itu benar apa enggak ya, tapi menurut aku ya, tanda-tanda misal seseorang itu adalah reinkarnasi seseorang, minimal sesuatu ataupun katakanlah sesuatu skill atau talent daripada orang yang reinkarnasi ke kita itu biasanya harus ada. Misalnya katakanlah seorang pemain basket reinkarnasi kepada seorang anak, itu dari kecil si anak ini pasti udah jago dong main basket ya, minimal daripada genetik secara memorinya ya, itu pasti ada. Yang kedua, biasanya kalau seseorang memang reinkarnasi seseorang, itu biasanya dia akan mengingat momen-momen yang important ataupun momen-momen yang mungkin dahulu kala diingat oleh daripada memori tersebut. Misal momen paling berbahagia, momen paling menyakitkan kayak gitu. Nah, di sini kan reinkarnasi Niki Ardila, minimal seseorang itu harus mengingat. Niki Ardila ini kan meninggalnya kalau nggak salah eksiden ya, tabrakannya. Nah, dia harus tahu dong kalau badinya atau misalnya dirinya dia, jiwanya dia mempunyai daripada soul atau spirit daripada Niki Ardila, ya dia harus mengetahui ketika eksiden itu karena apa, atau mungkin ada pesan-pesan atau misi-misi jiwa yang belum terselesaikan seperti itu. Ya, bisa dikatakan berarti sosok Amel yang diduga sebagai reinkarnasi Niki Ardila itu harus ingat apa kejadian-kejadian yang important, maksudnya yang penting dari almarhum Niki Ardila. Seharusnya seperti itu berarti, Madam? Sebenarnya nggak mesti harus. Nggak harus. Tapi ya setidaknya jangankan kita menjadi reinkarnasi seseorang secara genetik atau DNA aja, misal nih kita pasti mewarisi dong sifat-sifat daripada orang tua kita, ya kan? Nah, basically Amel kan karena emang wajahnya mirip Niki Ardila, jadi banyak orang yang mengatakan mirip. Nah, di dunia ini orang yang mirip banyak loh gitu. Kemarin aku lihat tayangan itu ada yang mirip dengan Pak Jokowi wanita. Nah, itu bagaimana, apakah reinkarnasi beliau? Kan enggak juga. Jadi suatu kemiripan wajah nggak menjadikan bahwasanya orang itu reinkarnasi, tapi ada juga sih yang reinkarnasi. Contoh, kita bisa melihat beberapa tayangan di YouTube tentang di luar negeri, banyak anak-anak reinkarnasi orang-orang terkenal ya. Ketika ditanyakan, dia mengingat momen-momen meninggal, dia mengingat kata-kata terakhir untuk keluarganya apa. Dan bahkan ada beberapa anak yang reinkarnasi, dia reinkarnasi oleh seseorang yang pernah meninggal, dia bisa tahu nunjukin mayatnya di mana gitu, disembunyikan mungkin dulu ketika matinya itu terbunuh gitu. Jadi belum tentu orang yang mirip wajahnya maka itu menjadi reinkarnasi si wajah yang sudah meninggal tersebut, belum tentu juga. Jadi wajah nggak menjadi satu tolak ukur bahwasanya itu adalah reinkarnasi. Ya Amel ya Amel, ya Niki Ardila ya Niki Ardila, kalau menurut aku begitu. Ya, berarti kalau misalkan bisa dibilang kayak gitu, kalau reinkarnasi apakah harus mirip atau kok tidak harus mirip? Tidak. Tidak harus mirip kan? Tidak. Tapi biasanya kalau reinkarnasi itu ini ya ini secara saintifik ya, secara education. Kalau misalnya kita reinkarnasi seseorang, kemiripannya itu satu sifat. Yang kedua skill. Itu skill itu 50% harus dia miliki. Yang ketiga tanda lahir. Bisa jadi itu tanda lahir. Biasanya bisa begini. Kalau misalnya dulu cacatnya apa, kadang bisa ngikut. Misal dia ada cacat di pendengaran atau mungkin ada cacat di tubuh, biasanya itu identik, itu identitinya pasti ada yang mengikut salah satu, tapi nggak mesti juga gitu. Tapi kalau biasanya kalau talent itu pasti, karena kan ketika kita sudah meninggal maka talent kita ini akan terakumulasi menjadi memori. Nah, si memori akan mencari wadah yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, bisa jadi menjalankan misi atau bisa jadi kesamaan daripada sifat.
atau mungkin dia merasa oh ini yang akan meneruskan sesuatu yang belum selesai dari diri saya, biasanya seperti itu. Ya. Nah kalau misal di antara tanda-tanda ini tidak ada, ya dia bukan reinkarnasinya gitu. Ya, Madam, tadi bilang anak gitu ya, anak dan apa? Apakah reinkarnasi itu harus berhubungan satu darah? Enggak juga. Enggak juga ya. Reinkarnasi itu ada yang berhubungan dengan satu darah. Misal banyak tokoh-tokoh dunia itu dia reinkarnasi bukan kepada kepada anak cucunya, tetapi kepada orang lain. Contoh, kalau misalnya kita flashback tentang buku Law Attraction. Buku Law Attraction itu tuh tidak didapat dari pengetahuan. Law Attraction itu tidak kita dapat dari pengetahuan, tapi pengarangnya itu dia dapat dari mana? Ya dari insting education gitu. Ya, kalau misalkan makhluk hidup nih, taruhlah manusia, dia melakukan suatu reinkarnasi gitu. Ada reinkarnasi di manusia. Apakah ketika manusia meninggal bisa reinkarnasi jadi makhluk lain gitu? Taruhlah hewan. Itu kalau sesuai local wisdom. Apa Kalau di konsep Islam kan tidak ada reinkarnasi, katanya walaupun ada ayat yang mengatakan aku hidupkan, aku matikan, aku hidupkan, aku hidupkan, ada ayat yang seperti itu. Tapi dalam konsep Buddha dan Hindu memang ada reinkarnasi, ya sesuai local wisdom. Pada agama tertentu memang ada konsep bahwasanya kalau kita nanti terlahir kembali belum tentu menjadi manusia, ya bisa jadi juga nggak terlahir kembali, ya masih di dunia ini karena kita ada kemelekatan gitu. Tapi bisa jadi terlahir kembali untuk meneruskan misi, tetapi belum tentu wajah kita bisa sama, enggak. Bisa jadi pria, bisa jadi wanita, seperti itu. Oke, Madam. Dari kayak misal seorang manusia dia tidak sadar bahwa diri dianya sebetulnya reinkarnasi. Apakah soal leluhur mereka itu mempengaruhi kehidupan untuk cucu dan cicitnya? Udah pasti. Taruhlah misalkan seorang leluhur itu penjegal atau dia pembegal gitu, apakah berdampak kepada bisa. Makanya kalau orang Jawa kan kalau misalnya mau nikah kan bibit bobot itu sangat, karena gini, secara genetik sesuatu perbuatan jahat aja itu menurun secara genetik. Yang kedua, penyakit itu kan menurun secara genetik. Jadi kalau misalnya di orang Jawa kan sangat memperhatikan bibit bobot. Kenapa? Ya supaya nanti kedepannya mungkin dia pengen mendapatkan keturunan yang lebih baik lah, seperti itu. Tapi ya tergantung dari orang-orangnya juga sih gitu. Nah kalau menurut aku misal seperti ini, banyak beberapa penyakit itu kan dari hasil turunan genetik, DNA. Dan nasib kita, destiny kita juga berhubungan sekali dengan reinkarnasi. 50% daripada destiny kita, nasib kita ini daripada karma titipan. Oke. Iya, 50% itu karma titipan, dititipkan oleh leluhur. Jadi nasib kita sebenarnya udah dititipkan leluhur kita itu 50%. Nah seterusnya 50%-nya ya kita yang bertransformasi, kita yang berevolusi di semesta ini, yang gimana kita supaya lebih baik. Jadi sebenarnya Sang Maha Pencipta itu nggak ikut campur soal nasib kita. Berarti bisa dibilang kita ini sebetulnya adalah kita di leluhur kita gitu ya. Iya, kita. Jadi kita nih sekarang sebetulnya sudah ada sudah yang dahulu kala. Nah leluhur itu bukan untuk disembah sebenarnya, leluhur itu untuk dihormati. Karena leluhur itu ya kita juga udah jadi kita gitu. Nah yang harus kita junjung itu ya orang tua kita, ya kan? Nah kadang-kadang orang suka salah kaprah, ya leluhur disembah tapi orang tuanya nggak dihormati gitu. Jadi ya kalau aku mengatakan sih ya free will ya, tapi ya sebaiknya jangan terlalu kita terkonsep kepada bahwasanya kemiripan wajah maka orang itu akan mengatakan kalau ini reinkarnasi oleh seseorang. Jadi kemiripan tidak menjamin itu adalah reinkarnasi seseorang. Ya, oke, menarik, Madam. Terkait netizen nih banyak yang bilang itu reinkarnasi gitu. Jika sekelompok orang gitu, sekelompok banyak orang bilang itu suatu reinkarnasi, bukan kayak itu suatu fenomena gitu, bahwa itu tuh yang betul suatu reinkarnasi. Sebenarnya kadang fenomena boleh, tetapi sesuatu di semesta ini orang mengatakan satu, maka yang sistem belief akan terakumulasi ya menjadi energi yang yang orang mengatakan. Misalnya nih, saya mengatakan, oh di sana ada hantu gitu. Nah, terus ada orang lain mengatakan, oh di situ ada hantu gitu. Nah, orang lain akan mengatakan, oh di situ ada hantu ya, maka nanti akan ada hantu gitu. Ya sendiri seperti itu.
Iya, itu namanya kolektif energi ya, kolektif energi. Nah sama fenomena siapa ini si Amel, saya nggak mengatakan dia bukan reinkarnasi, ya lebih pemirsa ya lebih smart aja gitu, lebih bisa menilai ya. Kita nggak mengatakan iya atau tidak, tapi kan tadi saya sudah jelaskan tanda-tanda seorang yang mempunyai reinkarnasi ya kan. Nah kalau pertanyaannya, netizen mengatakan bahwasanya itu adalah yang mungkin karena orang mengatakan satu, terus ada yang mengatakan lagi, dan ada beberapa paranormal yang mengatakan lagi iya, ya akhirnya ya audiens akan mengatakan iya gitu. Itu menjadi kolektif energi ya kan, tapi kan lebih kasihan ke psikologis Amelnya sendiri gitu. Karena dia bukan sosok itu sebetulnya. Iya, Ya, jadi karena aku nggak terfokus kepada audiens, aku lebih yang kasihan ke psikologis Amelnya sendiri. Secara nggak langsung mungkin dia sendiri juga bingung apakah aku reinkarnasi Niki Ardila. Dia sendiri juga sebenarnya bingung gitu loh ya. Tapi kembali berpulang lagi kepada kita, kalau misalnya dia pun reinkarnasi Niki Ardila, jangan salah loh, reinkarnasi itu terakumulasi ke talentnya dan juga eksidennya, memori kesedihannya. Kalau kita mengaku, dia misalnya mengaku dia adalah reinkarnasi Niki Ardila, maka Niki Ardila itu meninggalnya seperti apa? ya. Nah, ya kan? Iya. Nah, jadi kesedihannya juga akan Harus ke bawah gitu. Jadi nggak sembarang menjadi reinkarnasi seseorang itu plus minus itu include ya. Kita akan bawa memori ke kemana, kesedihannya, kita akan membawa memori talentnya, itu semua gitu. Jadi menjadi reinkarnasi seseorang ini sebenarnya nggak enak loh. Ya, oke. Madam, terima kasih banyak. Ya, sama-sama.